Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan sedikit materi sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas satu tema tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Namun mohon maaf, untuk kali ini saya hanya bisa menjelaskannya via video, dan nanti kalaupun ada tanya jawab akan kita kasih ruang melalui WA Group, atau nanti akan kita beri kesempatan untuk teman-teman bisa bersama-sama melakukan diskusi via Zoom yang akan saya siapkan nanti. Baik, langsung ke materi. Untuk materi kita yang hari ini, yang pertama kita akan membahas bagaimana definisi iman dan takwa. Kemudian kita juga akan membahas tentang iman dan takwa dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kemudian yang keempat adalah era modern. Dan yang terakhir bagaimana implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Kita lanjutkan pada definisi iman. Iman berasal dari kata bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati atau tasdiqun bil qalbi, kemudian mengikrarkan dengan lisan atau tiqraru bil lisan, yang terakhir mengamalkan dengan anggota badan atau ta'malu bil arkan. Dari definisi ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa iman seseorang bisa sempurna kalau yang pertama, dia sudah bisa membenarkan melalui hatinya. Jadi hatinya sudah membenarkan akan keesaan Allah, membenarkan akan sifat-sifat Allah, membenarkan malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, qada, dan lain sebagainya. Itu baru satu aspek dalam iman. Karena ternyata dalam iman bukan hanya dalam hati saja yang membenarkan, tapi juga yang kedua harus mengikrarkan dengan lisan. Artinya lisan dia juga harus mengatakan, harus berucap akan atau menyaksikan akan kebenaran sesuatu yang ia yakini. Contohnya ketika dia yakin Allah sebagai Tuhannya, Rasul sebagai nabinya, maka secara lisan dia harus berikrar dengan kalimat syahadat, di mana kalimat syahadat ini kalau kita telusuri dalam satu hari minimal kita melakukannya paling tidak sebanyak 9 kali, paling tidak. Ya, itu kapan? Ketika sholat wajib, ya, di mana sholat subuh itu ketika tahiyat akhir 1 kali, kemudian sholat zuhur 2 kali tahiyat, kemudian sholat asar 2 kali tahiyat, kemudian sholat maghrib juga 2 kali tahiyat, dan yang terakhir sholat isya juga 2 kali tahiyat. Itu 9 kali syahadat. Bentuk ikrar kita dengan lisan, bentuk iman kita dari aspek yang kedua yaitu berikrar dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi hatinya sudah membenarkan, lisan sudah berucap, dan yang terakhir amal harus juga bersinambung dengan apa yang dia yakini dalam hati dan lisannya. Artinya anggota badan dia mulai dari atas sampai bawah, tangan dia, kaki dia, semua mata dan lain sebagainya harus ikut mengimani sesuatu yang ia yakini. Kalau kita mengimani kepada Allah, lisan kita mengucapkan syahadat, badan kita juga akan mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah kemudian menyuruh kita untuk melakukan sholat, maka bentuk iman kita dari aspek yang ketiga yaitu mengamalkan dengan anggota badan, kita harus melaksanakan ibadah tersebut. Kita harus melakukan, badan kita harus melakukan sholat. Gitu ya. Badan kita harus melakukan haji.
kemudian semuanya kita juga harus melakukan puasa. Itu semua adalah amal-amal yang bentuknya adalah arkan atau badan kita. Maka iman itu ada 3 aspek, membenarkan dalam hati, berikrar dalam lisan, dengan lisan yang terakhir mengamalkan dengan anggota badan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang misalnya dia mengaku Islam, tetapi nggak pernah sholat atau nggak mau puasa, bagaimana? Maka saya katakan bahwa non sewu, saya nggak berani mengatakan orang itu nggak punya iman ketika dia nggak mau sholat, hanya maunya syahadat saja. Paling tidak kita bisa tahu bahwa dia berarti imannya belum sempurna. Bukan tidak punya iman, tapi hanya belum sempurna. Dengan harapan suatu saat nanti Allah memberikan hidayah kepadanya dan menyempurnakan imannya. Itu terkait dengan iman. Kemudian terkait dengan takwa. Apa itu takwa secara bahasa? Dari segi akar katanya, takwa adalah waqa yaqi wiqayatan, yang artinya terjaga atau terpelihara. Ya, wiqayatan itu penjagaan. Ya. Takwa secara istilah dapat diartikan takut dan selalu menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai khalifah di muka bumi dengan menunaikan kewajiban yang harus diembannya dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan amanah. Artinya, secara singkat saya sampaikan bahwa takwa secara istilah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bentuk ketakutan, ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau ada orang kok belum bisa menjalankan atau menunaikan perintah-perintah Allah dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan amanah, berarti ketakwaannya juga belum sempurna. Makanya kita tahu dalam ayat tentang takwa, misalnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, ya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Ketika kita mau melaksanakan perintah Allah berupa puasa, ketakwaan kita akan meningkat. Karena sekali lagi, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena apa? Karena kita punya rasa takut dan selalu mawas diri, menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Lalu kita akan bahas bagaimana iman dan takwa dalam Al-Quran dan hadis. Nah, iman dalam Al-Quran dan hadis, dalam Al-Quran tadi telah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Aminu, kata perintah Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa rasulihi, wal kitabin, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi iman kita itu kepada kitab itu nggak hanya Al-Quran, tetapi kita juga harus mengimani, meyakini, membenarkan dalam hati, dan berikrar dalam lisan bahwa ada Al-Quran atau ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Dan itu semua kita harus yakini benarnya. Kitab Injil, Zabur, Taurat. Ya, yang asli itu benar-benar ada. Dulu pernah ada. Hari ini sudah tidak sebenar atau tidak seasli yang dulu lagi. Kemudian, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh.
Ya, adik-adik semuanya, ayat ini memberikan ilustrasi kepada para ulama untuk menyimpulkan rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah aminu billah, iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan yang terakhir, yang satu lagi yang tidak tertera dalam ayat ini adalah tentang qada dan qadar Allah. Kita harus meyakini akan takdir Allah, gitu ya. Jadi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak pada iman dalam Al-Qur'an. Ini banyak sekali Al-Qur'annya. Misalnya surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, banyak tentang iman-iman ini, banyak sekali. Tanda-tanda orang yang beriman adalah yang melaksanakan salat dengan khusyuk, ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, melaksanakan zakat, menjaga farjinya dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Lalu kita masuk pada era modern, itu seperti apa sih? Karena kita tadi judulnya adalah implementasi atau bagaimana iman dan takwa ini diimplementasikan, dilaksanakan di era modern hari ini. Kita harus tahu apa sih tantangan era modern hari ini. Yang pertama, penemuan teknologi. Dari berbagai penemuan teknologi yang berdampak terjadinya pencemaran lingkungan, rusaknya habitat hewan maupun tumbuhan, munculnya beragam penyakit, hingga belum lagi pada tingkatan yang makro, yaitu berlubangnya lapisan ozon dan pemanasan global akibat rumah kaca dan lain sebagainya, atau global warming. Itu akibat dari penemuan teknologi yang ini adalah keniscayaan dari era modern. Era yang tidak lagi bisa dibatasi akan kemajuan teknologi. Artinya kemajuan teknologi adalah keharusan di era modern. Ya, yang akibatnya tantangannya sampai pada pemanasan global. Kemudian problem masalah ekonomi, kapitalisme, dan telah melahirkan manusia yang konsumtif, materialistik, dan eksploitatif. Manusia memandang dirinya hanya sebagai homo economicus, yaitu makhluk yang memenuhi kebutuhan hidupnya, melupakan dirinya sebagai homo religius yang syarat dengan kaidah-kaidah moral. Yang penting kebutuhannya terus tercapai. Bagaimana kebutuhannya tercapai? Ya, itu adalah manusia-manusia konsumtif, materialistik, dan eksploitatif. Ada apapun di depannya, misalnya ada kita punya tanah air Indonesia, eksploitasi sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya agar memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Ini adalah kapitalisme. Dia lupa bahwa manusia itu bukan hanya homo economicus, tapi juga homo religius yang syarat akan nilai moral. Ini ya. Kemudian corak perkembangan pemikiran. Pada zaman modern ada positivisme, yaitu paham dalam bidang keilmuan yang menggunakan tolak ukur kebenaran yang rasional, empiris, eksperimental, dan terukur. Sesuatu dikatakan benar apabila memenuhi kriteria ini. Jelas, ukuran-ukuran ini tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menguji kebenaran agama, karena semuanya hanya menggunakan rasionalitas. Ya, jadi era modern rasio sangat maju sekali. Kemudian ada kelompok sekulerisme, paham sekuler, yaitu menjadi persoalan tantangan bagi agama. Urusan dunia dipisahkan, ada dikotomi, ada pengkotak-kotakan antara urusan agama di satu titik, satu kutub, dengan urusan duniawi di kutub yang lainnya. Artinya, hal ini kemudian menghasilkan split personality atau personalitas yang berpindah atau punya personal yang ganda, personality yang ganda. Ya, kemudian ada paham liberalisme, kebebasan berekspresi, ya kan? Di era modern atas dasar atau karena nilai seni misalnya, kemudian pornografi dibebaskan karena nilai-nilai seni, hal-hal yang
bertolak belakang dengan agama dibenarkan menjadi justifikasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kebebasan berekspresi, hak asasi manusia yang berlebihan, ya, sehingga kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terbatas karena apa? Karena ada hak asasi manusia tersebut. Kemudian teknologi informasi telah diekspos besar-besaran dengan berbagai media elektroniknya. Telah banyak menabrak batas-batas yang sudah digariskan oleh norma agama maupun norma ketimuran. Inilah tantangan-tantangan di era modern, kemajuan teknologi yang ibarat dua mata uang. Ya, bisa jadi hal yang positif, tetapi juga sangat mungkin menjadi hal yang negatif. Maka ada peribahasa di Inggris gitu, ada orang yang mengatakan adalah jadi kemajuan teknologi atau era modern itu tergantung who behind the gun. Siapa yang ada di balik senjata. Ibarat era modern, kemajuan teknologi itulah senjata senapan, maka tergantung siapa yang ada di belakang senapan tersebut. Kalau yang ada di belakang itulah orang yang punya personality yang baik, punya attitude yang baik, punya karakter yang baik, maka itu tidak akan menjadi masalah, justru akan menolongnya. Ya. Tetapi kalau yang berada di belakang itu semua adalah orang-orang yang tidak punya moral, ya, dekadensi moral dan lain sebagainya, maka bersiaplah akan kehancuran dunia. Nah, padahal kemarin kita tahu bahwa kita punya tugas sebagai khalifatullah fil ardh untuk menjaga kemakmuran bumi ini. Nah, dalam Al-Quran disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sebelum kita bahas ini, jadi kita ada pertanyaan, lalu apa sih fungsi kita harus bertakwa kepada Allah khususnya di era modern yang dengan berbagai macam tantangan tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Anda buka di surah At-Thalaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membuat baginya atau membukakan jalan keluar baginya. Semua solusi hidup akan ada. Nah, ini bagi teman-teman yang sering punya masalah, ya, sering bermasalah dirinya atau berbagai macam hal, ya, apalagi anak-anak muda gitu ya, masih labil, suka galau, maka bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan perbanyak amal soleh. Maka Allah akan memberikannya makhraja, solusi hidup apapun permasalahan Anda, masalah-masalah keuangan, masalah percintaan, atau apapun, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Asal kita mau bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki bagi orang-orang yang mau bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, makanya kalau ulama-ulama dulu itu akan banyak ceritanya itu, yang misalnya berdoa dengan Allah dengan betul-betul munajat kepada Allah, kemudian dia menerima rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Misalnya dibuka kasurnya atau buka bantalnya, kemudian ada uang banyak sekali begitu ya. Dan ini hari ini juga demikian. Ya, rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya, ini janji Allah. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, jadi ayat ini adalah janji Allah, hadiah bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup. Anak sekarang banyak punya permasalahan di healthy, ya, dia butuh healing, mental health, ya, sekarang lagi in.
mental health. Jadi kesehatan mentalnya pun dijaga dengan apa? Healing, vacation, ya, dengan liburan dan lain sebagainya untuk healing dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa healing yang paling benar adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya. Baca Quran, lakukan sholat hajat, lakukan sholat witir, lakukan sholat tahajud, sholat duha. Itu adalah healing ala Islam. Ya, kalau mau rekreasi monggo. Al-Quran ada. Fasiru fil ardi. Pergilah kalian di muka bumi ini, engkau akan tahu bagaimana kebudayaan itu terjadi dalam Al-Quran. Ya, jadi ini fungsi bagi orang-orang yang mau bertakwa. Nah, tadi kita sampaikan bahwa apa yang disebut dengan iman itu ada 3 aspek. Ya, yang pertama adalah membenarkan dengan hati, yang kedua berikrar dengan lisan, yang ketiga mengamalkan dengan perilaku. Ada sebuah peribahasa yang terkenal. Ini adalah peribahasa dari Cina. Ya. Di sana disebutkan kalau dalam istilah bahasa Arab disebutkan raqib afkaroka fasatusbihu kalimatika. Jaga, tata betul-betul, kelola betul-betul pikiranmu, karena pikiranmu itu yang akan menjadi ucapan. Kemudian waraqib kalimatika li'annaha satusbihu a'malika. Ya, a'malaka. Jadi jaga betul-betul ucapanmu, karena ucapan itu yang akan menjadi perilaku. Ya, tingkah laku kita itu berasal dari apa yang sering kita ucapkan. Yang kemudian jaga perilaku Anda, ya, atau dalam bahasa Arabnya raqib a'malaka li'annaha fasatusbihu adataka. Jaga perilakumu, karena itu yang akan menjadi kebiasaanmu, habit, ya. Kebiasaan yang akan terjadi dalam alam bawah sadar pun akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang nanti akan menjadi masa depan Anda. Ya, jadi apa yang Anda pikiran, maka berpikirlah yang baik, positive thinking, ya. Selalu berpikir yang baik, penuhi dengan pikiran-pikiran iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada yang lainnya. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak iman kalian kecuali sampai mau berinfak dengan apa yang paling engkau cintai. Misalnya Anda punya tas yang paling Anda cintai, kok Anda bisa melepaskannya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, itu tanda Anda sudah masuk pada iman. Ada lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Memuliakan tetangga itu bukan hal yang sepele. Ternyata justru itu menjadi hal yang sangat urgent, penting. Nah, pikiran ini atau tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati pikiran kita ini penting. Ya, karena apa? Pikiran kita ini yang nanti akan mempengaruhi ucapan kita. Makanya dalam iman yang kedua, takrirun bil aqwal, maka berikrarlah dengan ucapan. Ucapan kita harus sinergi dengan pikiran kita, ya. Jadi pikiran kita akan membuahkan ucapan kita. Kalau pikirannya baik, pasti ucapan baik. Kalau ucapannya baik, maka perilakunya juga akan baik. Kalau perilakunya baik, maka menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan baik akan membawa kepada masa depan yang baik pula. Namun sebaliknya, kalau orang pikirannya kotor, jauh dari iman, maka ucapannya juga akan ucapan kotor, perilaku kotor, kebiasaan yang kotor, masa depannya juga masa depan yang suram.
madesu atau masa depan yang suram. Ini penting sekali anak-anak semuanya. Maka iman dan takwa ini menjadi pondasi terakhir, benteng dari masuknya westernisasi, budaya barat yang mau masuk ke tempat kita yang negatif. Maka iman dan takwa, pikiran, ucapan, dan perilaku kita yang berdasarkan iman dan takwa sebagai benteng terakhir untuk menghadang semua kemajuan zaman, teknologi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah kalau kita pengen masa depan yang cerah, maka mulai dengan pikiran yang baik, dengan keimanan dan ketakwaan. Ucapan pasti ucapan yang penuh iman dan ketakwaan, perilakunya juga akan menjadi perilaku yang baik. Kalau perilakunya baik menjadi habit atau kebiasaan yang baik, dan akhirnya masa depannya akan baik. Maka inilah ya di era modern dengan segala tantangan yang ada, baik dalam sisi pemikiran, ekonomi, ataupun apapun itu, kemajuan teknologi informasi yang tidak bisa dibendung lagi, maka sekali lagi iman dan takwa betul-betul sebagai benteng terakhir untuk semuanya. Maka adik-adik semuanya, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, nanti Anda mau menjadi apapun, mau menjadi ekonom, monggo, mau menjadi wirausahawan yang kaya raya, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa, pikirannya harus dijaga dengan pikiran yang penuh keimanan dan ketakwaan. Karena ini akan membawa ucapan yang baik membawa perilaku yang baik, perilaku yang baik akan menjadi kebiasaan yang baik, dari kebiasaan baik akan membawa masa depan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.